Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rosyada, NIM 202003084, kelas 2B, akan menyampaikan makalah IPA yang berjudul Penerapan Teori Belajar Piaget dan Vygotsky dalam Pembelajaran IPA di SD, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPA di SD, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang yang pertama, pengertian teori belajar Piaget, kemudian teori belajar Vygotsky, yang ketiga penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA di SD, dan yang terakhir penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran IPA di SD. Selanjutnya tentang teori belajar Piaget. Menurut Piaget dalam Budi Ningsih tahun 2005 halaman 34, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Yang kedua, menurut Piaget juga perkembangan kognitif beliau tidak melihat sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Kemudian menurut Piaget dalam Trianto halaman 30 tahun 2014, setiap individu pada saat tumbuh, mulai dari bayi, baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif. 4 tingkat perkembangan kognitif yaitu yang pertama sensori motor, yang kedua preoperasional, kemudian yang ketiga konkret operasional, yang keempat formal operasional. Ciri pokok perkembangan pada usia SD menurut Piaget dalam Budi Ningsih tahun 2005 halaman 36 yaitu anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai dengan adanya reversibel dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. 3 hal yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran IPA di kelas yaitu seluruh anak melewati tahapan yang sama secara berurutan. 2. Tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda. 3. Apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak tidaklah cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Selanjutnya, teori belajar Vygotsky, yaitu menawarkan suatu prototip perkembangan manusia sebagai suatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial budaya, menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Kemudian menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Selanjutnya menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem, matematika, dan alat ingatan. Kemudian konsep teori Vygotsky dijabarkan menjadi 3, yaitu konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, kemudian yang kedua konsep scaffolding, yang ketiga bahasa dan pemikiran. Selanjutnya ZPD itu menegaskan keyakinannya akan arti penting dari pengaruh sosial, terutama pengaruh instruksi atau pengajaran terhadap perkembangan kognitif. Yang kedua konsep scaffolding yaitu teknik untuk mengubah level dukungan. Jadi selama sesi pengajaran orang yang lebih ahli atau guru menyesuaikan jumlah bimbingan level kinerja murid yang telah dicapai. Seperti itu, saat kemampuan mereka meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Kemudian bahasa dan pemikiran.
Vygotsky percaya bahwa bahasa dan pikiran mulanya berkembang sendiri-sendiri, kemudian bergabung. Jadi intinya fungsi mental punya asal-usul eksternal atau sosial. Kemudian penerapan teori belajar Piaget, yaitu anak secara aktif akan membangun pengetahuan dunianya sendiri. Anak menangkap dan menerjemahkan sesuatu secara berbeda. Kemudian kegiatan fisik tidak cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Kemudian selalu menghargai ide-ide yang muncul dari anak. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk menilai proses pemecahan masalah. Yang terakhir, belajar dengan kerjasama dapat direncanakan bersama kelompok anak pada tingkat yang berbeda yang membantu satu sama lain untuk belajar. Kemudian teori belajar Piaget ini diterapkan pada kelas 5, tema 5 subtema 1 pembelajaran 5. Kemudian materi ajar yaitu tentang teori hidup hewan. Nah, seperti itu sampai tahap operasional formal. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan teori Vygotsky pada pembelajaran IPA. Sama materi ajarnya tentang teori hidup hewan, yaitu fase 1, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Kemudian yang fase ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Kemudian fase kelima, evaluasi. Fase keenam, memberikan penghargaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.